Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati dengan NIM 2004095004 dari kelas 20A jurusan PG PAUD Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi mengenai sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang membantu kita yang tidak hanya melihat, memahami, dan merespon seluruh bagian yang ada pada tubuh. Akan tetapi, sistem tubuh mengirim, menerima, dan memberikan informasi dari semua bagian tubuh. Sistem saraf juga merupakan kumpulan saraf yang kompleks dan sel-sel khusus yang dikenal sebagai neuron yang mengirimkan sinyal antara berbagai bagian-bagian tubuh. Secara struktural, sistem saraf memiliki dua komponen, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Klasifikasi sistem saraf. Menurut PANE 2019, sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari sistem saraf dan otonom. Kedua sistem saraf ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas dalam tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan berbagainya. Nah, apa itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat menurut Joseph adalah sistem saraf yang mengendalikan pusat pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh tubuh. Apa itu sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi adalah salah satu bagian sistem saraf selain sistem saraf pusat, di mana berfungsi menerima rangsangan dan mengantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya adalah cara kerja sistem saraf. Cara kerja sistem saraf menurut Cherry 2020 menjelaskan bahwa sistem saraf pusat dan tepi berperan besar dalam mekanisme dalam tubuh. Dijelaskan bahwa sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan tepi. Kedua, sistem saraf perifer adalah divisi dari sistem saraf yang berisi semua saraf yang terletak di luar sistem saraf pusat yang berperan untuk menghubungkan sistem saraf pusat ke organ tungkai dan kulit. Ketiga, sistem saraf tepi terdiri dari dua, yaitu somatik dan otonom yang bertugas untuk mengatur setiap kegiatan pada tubuh. Selanjutnya, sel-sel saraf. Pada sel-sel saraf memiliki komponen penyusun yang terdiri dari neuron dan neuroglia. Nah, neuron adalah struktur yang kompleks dan merupakan sistem komunikasi utama pada tubuh manusia yang memiliki berbagai macam bentuk. Sedangkan pada neuroglia merupakan tempat suplai dan proteksi pada neuron yang merupakan unsur saluran dari susunan saraf yang tidak mengantarkan sebuah sistem saraf. Selanjutnya, berdasarkan fungsi, neuron terbagi menjadi tiga, yaitu sel saraf sensorik berfungsi sebagai pengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kedua, sel saraf motorik berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar sehingga terjadi tanggapan pada tubuh terhadap rangsangan. Ketiga, sel saraf intermediate berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik serta sel saraf lainnya yang terdapat pada sel saraf pusat. Selanjutnya adalah bagian-bagian sel saraf. Yang pertama adalah dendrit, berfungsi untuk mengirimkan impuls kepada sel saraf. Kedua adalah badan sel, di mana merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting, yaitu sitoplasma, nukleus, dan nukleus. Yang ketiga adalah akson, berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot ataupun sel kelenjar. Nah, selanjutnya adalah mekanisme sinapsis. Neuron terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Ada otak, terdapat kurang lebih 100 miliar neuron. Neuron berkomunikasi melalui persimpangan neuron yang disebut sinapsis. Terdapat juga bagian-bagian sel saraf, yaitu dendrit, badan sel, akson, atau neuron. Nah, sinapsis ini merupakan titik pertemuan terminal di salah satu saraf pusat dengan saraf pusat yang lain. Fungsi sinapsis adalah sebagai pengiriman impuls atau rangsangan dari neurit ke dendrit pada sel saraf yang lainnya. Kerja sinapsis. Ketika sinyal sel saraf mencapai ujung neuron, itu tidak biasa begitu saja melanjutkan ke sel berikutnya. Sebaliknya, harus memicu pelepasan neurotransmitter yang kemudian dapat membawa impuls melintasi sinapsis ke neuron berikutnya. Selanjutnya adalah jenis mekanisme sinapsis.
di mana terbagi menjadi dua, yaitu sinapsis kimia dengan aktivitas listrik neuron. Presinaptik memicu pelepasan pembawa pesan kimia, yaitu neurotransmitter. Selanjutnya, sinapsis listrik, yaitu memungkinkan sinyal listrik untuk bergerak dengan cepat dari sel presinaptik ke sel postsinaptik dengan cepat, mempercepat transfer ke sinyal. Thank you. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.